Oke, ini ada cakupan ya, cakupan dalam informasi retail. Apakah sudah jelas? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, yuk dibacain. Bentar. Coba minta tolong yang suaranya jelas tadi dari Kania. Kania coba minta tolong dibacain cakupan informasi retail. Baik, Bu. Cakupan informasi retail. Yang pertama itu ada data dan informasi. Sesuatu kejadian di dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Kualitas informasi itu ada relevan, akurat, tepat waktu, sama ekonominya. Selanjutnya ada informasi dan tingkat manajemen. Itu ada informasi strategis, informasi taktis, sama informasi teknis. Oke ya. Dari penjelasan Kania ini ya merupakan cakupan dalam informasi retail ya. Cakupan itu adalah hal-hal apa aja sih yang meliputi informasi retail itu gitu kan. Yang pertama kan tadi ya ada data dan informasi. Datanya kita sudah dapat. Nah, namun datanya itu juga memiliki kualitas gitu. Harus memiliki kualitas. Jangan sampai adanya kualitas yang buruk gitu. Contoh ya kualitas datanya ternyata hanya ambigu atau tidak jelas. Itu nggak bisa. Nah, kualitasnya jadi dia harus relevan. Relevan itu adalah berkaitan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh, data terkait harga ya, harganya yang dibeli berapa, terus jenis produknya apa ya, harus seperti itu. Terus dia juga harus akurat. Ya, akurat ini maksudnya tepat ya, tepat. Gitu. Terus tepat waktu ya, tepat waktu dia memang jangan sampai data dan informasinya sudah diberikan tapi kita baru menginputnya di waktu yang besoknya, itu nggak bisa gitu karena terlalu lama gitu, takutnya datanya malah sudah kadaluarsa gitu. Terus ada juga cakupan ekonomisnya. Ekonomis ini maksudnya gimana sih gitu kan. Ekonomis ini artinya informasinya ini strategis gitu kan, bisa dipergunakan sebagaimana mestinya gitu dan bisa bermanfaat ya. Ada taktis ini artinya fleksibel juga dia. Terus juga secara teknis ya, teknis juga dapat. Nah, teknisnya ini bagaimana? Teknisnya ini dalam setiap transaksi ya itu di apa ya namanya, diberikan informasinya. Contoh SOP pada saat penerimaan kasir ya, itu juga butuh informasi. Pada saat penerimaan kasir uangnya ditaruh di mana, disimpan kemana, terus akan diserahkan kemana, itu sangat dibutuhkan. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita yang paling penting ya. Oke, kita harus tahu yang namanya peranan dan fungsi dalam sistem informasi bagi perusahaan. Oke, Ibu mau minta tolong dari bentar. Siapa namanya? Rio Saputra hadir? Rio Saputra hadir? Atau siapa nih namanya? Siti Nurhaliza? Oh, keluar ya. Apa nih sinyalnya kali? Oke, nah ini kebetulan nih Ramzi baru bergabung. Ramzi hadir? Hadir, Bu. Nah, pas ya. Oke, Ramzi, Ibu mau minta tolong nih, kamu bacain kelihatan peranan dan fungsi sistem. Kelihatan tulisannya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke, yuk minta tolong bacain ya. Peranan dan fungsi sistem informasi bagi perusahaan. Meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dan bisnis dalam bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Oke ya, thank you Ramzi. Nah, menurut Ramzi, coba Ibu mau tanya nih, ada poin mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kenapa sih sistem informasi itu perlu untuk keputusan tersebut, Ramzi? Sebagai apa? Gitu. Jadi pada saat pengambilan keputusan, mengapa diperlukan adanya sistem informasi? Bisa bantu jawab?
Ada yang bisa bantu jawab temennya? Dari Mega Ibrahim, bisa bantu jawab? Kenapa dibutuhkan sistem informasi dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya, biar nggak ambil keputusan yang salah, jadi kita harus tahu informasi-informasi terlebih dahulu. Oke, jadi harus tahu ya informasinya, by data, semua harus by data. Jangan cuman asbun ya, asal bunyi aja, ternyata datanya nggak ada gitu. Jadi semuanya memang harus didukung oleh data. Oke, terus ini ada poin membangun sumber-sumber informasi strategis. Nah, sumber-sumber informasi strategis ini maksudnya apa? Ya tadi ya, sumber-sumber data ya, datanya menjadi lebih lengkap dengan adanya sistem informasi yang jelas, yang terstruktur. Terus Bu, ini ada yang poin kedua nih, ada memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Pasti ya, kalian ada yang tahu aplikasi RP Rupiah di Play Store? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu aplikasi RP Rupiah di Play Store? Atau Moka, aplikasi Moka? Nah, kedua aplikasi tersebut ada fungsinya gitu. Fungsinya adalah untuk mencatat transaksi secara digital ya. Jadi sudah tidak manual lagi. Nah, semuanya akan terrekod ya, terrekod di dalam digital. Gitu. Jadi datanya nggak akan hilang. Gitu. Terus ada poin paling pertama itu meningkatkan efisiensi operasional. Ini udah pasti gitu. Jadi dengan adanya sistem informasi, semua penyelenggaraan bisnis kalian nantinya akan lebih efektif gitu secara operasional ya. Dari mulai kalian akan membeli barang ya, dari kalian akan menjual barang, bahkan pada saat kalian melakukan transaksi gitu ya, pun juga pada saat kalian akan membuat laporan penjualan, itu juga sangat dibutuhkan. Oke. Nah, terus contohnya ya, ini tahap pengembangan sistem informasi. Oke, Ibu mau kasih lihat kalian video